Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak semua, kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 4 pada bab 6 Indonesiaku Kaya Budaya. Topik A, keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Pada halaman 151 sampai dengan 156. Pada bab ini, kalian akan mempelajari tentang keberagaman budaya dan kearifan lokal di daerah masing-masing. Kalian juga diharapkan mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia. Dari pemahaman ini, kalian mampu menerapkan nilai-nilai toleransi terhadap perbedaan dan keberagaman yang ada di lingkungan. Kalian dapat mengupayakan pelestarian kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi anak-anak semua, silahkan disimak baik-baik ya pembelajaran kita kali ini, agar anak-anak lebih memahami materi kita pada kali ini. Nah, anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal daerahnya masing-masing. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui cara melestarikan warisan budaya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui manfaat warisan budaya dan kearifan lokal. Jadi anak-anak semua, kira-kira apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari? Apakah manfaat adanya warisan budaya di sekitarmu? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, marilah kita simak materi kita pada kali ini. Nah, anak-anak semua, anak-anak silahkan perhatikan dialog berikut ini. Wah, ada Mia. Kamu sedang membeli jamu ya? Katanya, jamu bagus untuk kesehatan tubuh. Ya, betul. Jamu dipercaya sebagai obat tradisional dan masih digunakan di masyarakat sampai saat ini. Nah, jadi anak-anak semua, Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa yang mendiami kepulauan. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda serta kebiasaan masyarakat yang unik. Kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat dapat disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan lain sebagainya. Bisa juga berupa hukum adat yang disepakati bersama. Nah, anak-anak semua, sebelum kalian mengenal warisan kebiasaan budaya di Indonesia, sebaiknya kita mengenal dahulu kebiasaan masyarakat di lingkungan terdekat kalian. Coba tanya kepada teman dan guru kalian kebiasaan yang dilakukan di keluarganya secara turun-temurun. Nah, anak-anak, lihatlah contoh pada tabel berikut. Nama Rani, peran sebagai guru, kebiasaan lingkungan keluarga yang dilakukan secara turun-menurun yaitu minum jamu kunyit asam setiap pagi. Tujuan dilakukan kebiasaan tersebut adalah agar badan sehat. Dan contoh yang kedua, Adi. Peran Adi yaitu teman.
Kebiasaan lingkungan keluarga yang dilakukan secara turun-menurun yaitu berbicara bahasa Batak di rumah. Tujuan dilakukan kebiasaan tersebut adalah agar bahasa daerah tetap lestari. Nah, anak-anak bisa tanyakan juga ke teman-teman kalian maupun ke guru kalian ya. Anak-anak hebat semua, jadi kearifan lokal lahir dari pemikiran dan nilai yang diyakini suatu masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Di dalam kearifan lokal terkandung nilai-nilai, norma-norma, sistem kepercayaan, dan ide-ide masyarakat setempat. Oleh karena itu, di setiap daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Nah, meskipun bernilai lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Adapun ciri-ciri kearifan lokal yaitu yang pertama, memiliki kemampuan mengendalikan. Yang kedua, mampu bertahan dari pengaruh budaya luar. Yang ketiga, mengakomodasi budaya luar. Yang keempat, memberi arah perkembangan budaya. Yang kelima, mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Kearifan lokal berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Masyarakat memiliki sudut pandang tersendiri terhadap alam dan lingkungannya dan mengembangkan cara-cara tersendiri untuk memelihara keseimbangan alam serta lingkungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Fungsi dan manfaat kearifan lokal adalah yang pertama, mengembangkan iptek. Yang kedua, pelestarian dan konservasi sumber daya alam. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial. Yang keenam, bermakna etika dan moral. Yang ketujuh, sebagai pengetahuan budaya. Contoh kearifan lokal dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam adalah sasi laut di Maluku. Sasi merupakan sebuah larangan untuk mengambil hasil alam tertentu. Larangan ini sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya alam tersebut. Saat ini, sasi lebih bersifat hukum adat dibandingkan tradisi. Sasi digunakan sebagai cara mengambil kebijakan dalam pengambilan hasil laut dan hasil pertanian. Kebijakan berupa penentuan masa jeda, yaitu masa di mana warga tidak boleh mengambil sumber daya dari laut dalam waktu tertentu dan di tempat yang telah ditentukan. Dengan adanya sasi, warga pun lebih bijak dalam mengambil hasil laut, serta ekosistem laut pun tetap terjaga. Inilah salah satu kearifan lokal yang memiliki nilai etika dan moral terhadap alam. Nah, anak-anak semua, cara menjaga kelestarian budaya yaitu yang pertama, menggunakan bahasa daerah di rumah sesuai dengan asal daerah. Yang kedua, mempromosikan kekayaan budaya. Yang ketiga, mengikuti kegiatan kebudayaan di lingkungan sekitar. Yang keempat, menggunakan produk lokal yang bermanfaat bagi masyarakat. Contoh kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama, upacara adat Wiwitan. Upacara adat Wiwitan bertujuan untuk memberikan persembahan kepada Dewi Sri sebagai wujud rasa syukur masyarakat terhadap hasil panen yang telah diberikan. Yang kedua, upacara Nangluk Merane. Upacara Nangluk Merane adalah upacara yang diselenggarakan untuk membatasi hama supaya tidak menjadi liar, tidak merusak atau mengganggu pertanian dan perkebunan, dan diharapkan produksinya akan meningkat.
Contoh kearifan lokal di Indonesia yang ketiga, upacara ngaben. Upacara ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah yang dilakukan untuk mengembalikan roh leluhur ke asalnya atau pengembalian unsur panca mahabhuta kepada Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, anak-anak hebat semua, kosakata baru yang kita dapatkan yang pertama, kearifan, yaitu kebijaksanaan. Dan yang kedua, lokal atau setempat. Dan yang ketiga, kearifan lokal, yaitu nilai setempat yang bersifat kebijaksana. Nah, anak-anak, untuk mengingat materi kita pada kali ini, marilah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Menurut kalian, apa itu kearifan lokal? Nah, jadi kearifan lokal itu adalah suatu bentuk warisan budaya Indonesia yang telah berkembang sejak lama. Nah, anak-anak, kira-kira kebiasaan seperti apakah yang masih biasa dilakukan? Nah, pasti jawabannya bervariatif. Nah, anak-anak bisa menggunakan bahasa daerah, minum jamu setiap hari, dan lain-lain. Apa saja tujuan dari kebiasaan yang biasa dilakukan tersebut? Nah, pasti anak-anak jawabannya bervariatif. Nah, biasanya bisa agar lingkungan tetap terjaga, melestarikan budaya, agar sehat minum jamu setiap hari. Nah, itulah tujuan dari kebiasaan yang biasa dilakukan tersebut. Nah, jadi biasanya kalian menggunakan bahasa daerah, yaitu tujuannya pasti untuk melestarikan budaya. Anak-anak semua, coba anak-anak perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Marilah sekarang kita bersama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, anak-anak, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Kebiasaan apa yang menurutmu paling unik di lingkungan? Nah, jadi pasti jawaban anak-anak bervariasi ya, menurut lingkungan anak-anak sendiri. Nah, jadi kebiasaan yang menurut paling unik di lingkungan bisa kebiasaan memasak makanan khas setiap hari raya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kebiasaan apa yang ternyata banyak juga dilakukan oleh orang-orang? Nah, bisa menggunakan bahasa daerah di rumah. Nah, jadi yang ternyata banyak juga dilakukan oleh orang-orang yaitu kebiasaan menggunakan bahasa daerah di rumah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apa nilai dan manfaat yang diturunkan dari kebiasaan ini? Yaitu mengandung nilai dan norma untuk menjalankan kehidupan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang membuat kebiasaan ini bisa hilang? Nah, jadi yang membuat kebiasaan ini bisa hilang yaitu karena pengaruh budaya luar yang masuk, karena tidak dilestarikan, dan juga karena tidak digunakan, serta pengaruh keterbukaan informasi. Lanjut ke soal berikutnya. Mengapa ada orang yang sama-sama dari suatu daerah tetap tidak melakukan kebiasaan yang sama? Karena kurangnya pengetahuan tentang kebiasaan adat, pengaruh globalisasi, dan pengaruh keterbukaan informasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan agar kearifan lokal ini bisa lestari? Yaitu digunakan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bangga menggunakan produk lokal. Nah, anak-anak hebat semua, setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, marilah kita refleksikan dan menjawab
pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Marilah kita jawab secara bersama-sama pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang nomor 1. Apa kebiasaan masyarakat yang masih terlihat di lingkungan kalian? Nah, jawabannya pasti anak-anak bervariasi, tergantung dari apa yang anak-anak lihat di lingkungan kalian sendiri. Nah, anak-anak, kebiasaan masyarakat yang masih terlihat biasanya seperti penggunaan bahasa daerah dan tradisi adat istiadat. Kita lanjut ke soal nomor 2. Apa manfaat dan fungsi kearifan lokal yang ada di daerah kalian? Nah, anak-anak, manfaat dan fungsi kearifan lokal yang ada akan memberikan pandangan dan nilai-nilai bermanfaat untuk menjalankan kehidupan. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan kearifan lokal yang ada? Nah, sikap yang harus kalian lakukan terhadap perbedaan kearifan lokal yang ada yaitu selalu menghargai perbedaan yang ada, toleransi terhadap perbedaan, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Bagaimana cara melestarikan kebiasaan masyarakat yang unik agar tetap lestari? Nah, cara melestarikan kebiasaan masyarakat yang unik agar tetap lestari yaitu dengan menggunakan produk lokal, mempromosikan kebiasaan masyarakat, mengambil nilai-nilai positif dari kebiasaan masyarakat, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Apa yang akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari kearifan lokal ini? Nah, anak-anak bisa menerapkan hal-hal positif yang bermanfaat seperti minum jamu, memakai pakaian batik, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak semua, setelah anak-anak merefleksikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, lihatlah gambar berikut ini. Gambar berikut adalah Marakabola, yaitu tradisi gotong royong memindahkan rumah. Nah, anak-anak hebat semua, jadi Marakabola adalah tradisi memindahkan rumah secara gotong royong oleh masyarakat Bugis Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di tengah masyarakat Desa Lalabata, Kecamatan Tanete, Rilau, Kabupaten Baru. Tradisi ini masih dilaksanakan sampai sekarang. Pemilik rumah dibantu oleh warga sekitar untuk memindahkan rumahnya dengan sukarela. Sekitar ratusan orang bahu-membahu mengangkat rumah. Tujuannya memindahkan rumah ini adalah agar terhindar dari bencana dan mara bahaya. Ini budaya gotong royong yang masih hidup dan lestari di masyarakat. Bambu-bambu diikat di masing-masing tiang di rumah sebagai alat bantu untuk mengangkat rumah. Bambu tersebut dipanggul bersama-sama agar mempermudah pemindahan rumah ini. Setelah memindahkan rumah, warga yang membantu akan menyantap makanan yang telah disiapkan pemilik rumah. Hal ini dianggap sebagai imbalan dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga yang rela meluangkan waktu untuk membantu memindahkan rumah. Acara makan bersama ini merupakan bentuk ikatan silaturahmi yang erat antara warga. Adapun contoh kearifan lokal yang lain diantaranya yaitu produk khas masyarakat setempat yang digunakan sebagai hasil pertanian. Misalnya nasi tumpeng dengan berbagai lauk pauk yang menjadi simbol ungkapan rasa syukur atas kebahagiaan. Adapun contoh kearifan lokal yang lain diantaranya yaitu hutan larangan adat Kanagarian Rumbio dalam masyarakat di Kecamatan Kampar, Provinsi Riau.
Kearifan lokal ini dibuat dengan tujuan untuk masyarakat sekitar bersama-sama melestarikan hutan di sana, di mana ada peraturan untuk tidak boleh menebang pohon di hutan tersebut dan akan dikenakan denda seperti beras 100 kilo atau berupa uang sebesar 6 juta jika melanggar. Adapun contoh kearifan lokal yang lain, yaitu di Papua, terdapat kepercayaan Te Aroneweak Lako atau alam adalah aku. Gunung Erzberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama. Tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Pemanfaatan sumber daya alam pun dilakukan secara berhati-hati. Nah, anak-anak hebat semua, kalian akan mewawancarai kearifan lokal yang pernah orang tua dapatkan waktu kecil. Wawancarai juga tetangga di lingkungan rumah kalian tentang kearifan lokal. Disarankan yang berasal dari daerah yang berbeda. Salin tabel berikut pada buku tugas kalian sesuai jumlah baris dengan jumlah orang yang kalian wawancarai. Silahkan anak-anak buat siapa yang diwawancarai, ditulis namanya, dan kearifan lokal yang pernah didapatkan waktu kecil, serta diisi dengan tanda tangan. Anak-anak semua, tibalah di akhir penghujung materi kita pada kali ini. Nah, anak-anak, marilah kita ingat apa saja yang sudah kita pelajari pada kali ini. Kearifan lokal adalah kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat. Fungsi dan manfaat kearifan lokal adalah menjaga kelestarian sumber daya alam, pengembangan ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan, pengembangan sumber daya alam, memiliki aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat setempat. Nah, anak-anak tetap semangat dalam belajarnya ya. Nah, anak-anak hebat semua, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.